Assalamualaikum ya hiya Ata masya ilal bahkan Walatan syaibal haridun Islam kuntum umat Muhammad Ajibu salami binasya. Bangun pagi langsung sarapan Sebelum pergi mencari ikan Hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah salatan wa salaman ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Tak lupa juga di antara beribu rangkai kata hanya satu yang istimewa, tiada tara dan tiada dua, yang selalu tersanjung. For the king of the king, for the love of the Lord, and the creator of the everything in this universe is Allah Subhanahu wa taala. Likaulina alhamdulillah. Tak lupa juga salawat bingkaikan salam marilah kita kirimkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang indah ini izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Belinda Wadelina Bayu Aji dari kelas 7A. Pergaulan bebas adalah wabah dalam pergaulan remaja kaum Yahudi. Wabah Zionis yang tak terkendali menyebabkan dampak negatif bagi masa depan bangsa. Pergaulan bebas dapat dilakukan secara sengaja oleh para kaum muda ataupun hanya mengikuti tren saja. Memang kita memaklumi masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Di era yang serba canggih ini, kebebasan semakin tanpa batas, bahkan mengarah ke perzinahan. Untuk itu, saya berdiri di sini untuk membawakan ceramah singkat yang berjudul Bahayanya Pergaulan Bebas Zaman Sekarang di Kalangan Remaja. Sesuai Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabillah, yang artinya janganlah kau mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam Islam ada dua perilaku yang harus dijauhi dalam pergaulan. Lalu dua perilaku apa sajakah yang harus dijauhi dalam pergaulan? Yang pertama ada ikhtilat dan yang kedua ada berkolat. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa arti dari ikhtilat terlebih dahulu ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu nih kepada para hadirin dan teman-teman yang ada di sini. Apa sih arti dari ikhtilat itu? Ayo para hadirin dan teman-teman semua, yang tahu tidak apa arti dari ikhtilat? Oke deh, saya jelaskan saja ya apa arti dari ikhtilat. Ikhtilat adalah salah satu perbuatan yang lebih keji di antara laki-laki dan perempuan yang mengarah ke perzinahan. Nah, hadirin semua, apalagi sekarang tuh sudah difasilitasi dengan yang namanya setan gepeng. Pencet sana, pencet sini, mudah sekali. Mau cari pasangannya bagaimana dan bentuk muka yang seperti apa, setan gepeng siap melayani Anda 24 jam. Apalagi zaman sekarang tuh yang belum tahu jadi kenalan, yang
sudah kenal jadi pendekatan, dan yang sudah dekat makin lengket bagaikan permen karet. Masya Allah, betul betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pagi hari engkau chattingan, siang hari engkau telepon-teleponan, sorenya engkau janji-janjian, malamnya ketemuan. Nah, itulah yang dimaksud dengan iklan. Apalagi sampai sekarang tuh lidah tidak pernah berbicara, mata tidak pernah memandang, tetapi tangan yang selalu berbicara dan mengetahui di mana ayang bebek berada. Betul apa betul? Nah, yang kedua yaitu berkolat. Apa sih arti dari berkolat itu? Berkolat adalah salah satu perbuatan yang lebih kecil daripada iklan. Dalam berkolat ada satu pasangan perempuan yang mengucap berdoa di tempat sepi. Jika ada yang seperti itu, maka yang ketiganya adalah siapa, saudara-saudaraku? Ya, benar sekali. Maka yang ketiganya adalah syaitonir rajim. Masya Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang berbunyi, la yahlauna rajulu bimra'atin illa wa ma ahla zubarohim, yang artinya janganlah kau mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Mengenai setan menjadi orang yang ketiga, Syekh Ali Munawir dalam kitab Baitul Qadir telah mengatakan bahwa setan akan menjadi orang yang ketiga di antara laki-laki dan perempuan dan membuat kedua syahwat mereka bergejolak. Naudzubillah, min zalik. Mula-mula dimulai dengan saling pandang-pandangan, lalu berpegangan, dan menjurus ke arah pezinaan. Itu semua adalah bujuk rayu dari siapa, saudara-saudaraku? Ya, benar sekali. Itu semua adalah bujuk rayu dari syaitonir rajim. Masya Allah. Hadirat rahimakumullah. Setan akan selalu membisikkan ke dalam telinga manusia tentang kenikmatan dan keindahan. Tapi ingat, nikmat yang sesat akan membawa kita ke penyesalan yang berkepanjangan. Hadirat rahimakumullah. Untuk itu, kemarilah kita jauhi perbuatan zina ini. Apalagi zaman sekarang tuh, anak-anak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Toleh kanan aman, toleh kedua perbuatan zina ini. Karena kedua perbuatan zina ini akan mengarahkan kita ke jalan yang buruk, yaitu perzinahan. Kita sebagai pemuda muslim harusnya bergaul dengan cara islami. Karena jika kita bergaul dengan cara yang islami, kita akan berada di jalan yang benar. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Saya rasa cukup sekian ceramah singkat dari saya yang berjudul bahayanya pergaulan bebas zaman sekarang di kalangan remaja. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata. Akhir kata saya tutup dengan sebuah kalimat. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Ceramah singkat dari saya cukup sampai di sini. Jika rindu saya, harap hubungi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih tai?